Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Menyapa kembali sekalian kita melalui Renungan Malam Resort GKS Sampit. Bacaan pada malam hari ini terambil dari Kitab 1 Raja-Raja pasalnya yang pertama, ayat ke-38 hingga 48. Dan saya akan membacakan nas yang akan menjadi perenungan firman Tuhan pada malam ini. Dengan perikop, Salomo diurapi menjadi raja. Ayat 42 dan 43. Demikianlah firman Tuhan. Selagi ia berbicara, datanglah Yonatan anak Imam Abiatar. Lalu Adonia berkata, "Masuklah, sebab engkau seorang kesatria, dan tentulah engkau membawa kabar baik." Tetapi Yonatan menjawab Adonia, "Tidak, Tuan kita Raja Daud telah mengangkat Salomo menjadi raja." Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, tema untuk kita renungkan pada malam hari ini, ketika rencana menjadi gagal. Jika kita mendengarkan kalimat dalam tema ini, mungkin kita bisa kembali merenungkan bagaimana perjalanan kehidupan kita pada waktu yang sebelumnya. Tidak hanya pada saat ini dalam sebuah perjalanan kehidupan ke waktu yang akan datang. Ada banyak rencana yang kita susun untuk dapat mencapai hal-hal yang kita inginkan. Tetapi bagaimana jika rencana itu kemudian menjadi gagal? Apakah itu sesuatu yang memang terjadi karena kesalahan dari diri kita ataukah dari pihak lain? Ketika kita tidak memiliki kuasa, kemampuan, kontrol atas segala sesuatu yang terjadi di luar daripada diri kita. Dan malam hari ini marilah kita belajar dari kehidupan Adonia. Sebagai seorang anak, tentu ia memiliki keinginan untuk melanjutkan garis kekuasaan pemerintahan ayahnya, Raja Daud. Dalam kitab 1 Raja-Raja pasalnya yang pertama, ayat ke-5, telah disebutkan bagaimana keinginan Adonia untuk menjadi raja, tetapi ia meninggikan diri. Berarti ada unsur kesombongan pada diri, dan seringkali kesombongan atau keangkuhan menunjukkan bagaimana seseorang merasa bahwa dirinya memiliki keunggulan yang lebih daripada yang lain, dan yang lain itu rendah, atau bahkan bukanlah menjadi seseorang yang dapat diperbandingkan dengan dirinya. Dan oleh karena itu ketika Adonia memiliki keinginan dan memantapkan langkah untuk mewujudkan keinginannya ini, ia membuat rencana mempertemukan, mengumpulkan para saudara, dan bahkan orang-orang yang dipandang sebagai kaum loyalis yang dapat mendukung arah pergerakan daripadanya untuk menjadi seorang raja. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kemudian kita menemukan bagaimana Salomo yang dikehendaki oleh Daud ketika dalam sumpah dan juga perintah yang ia sampaikan kepada orang-orang yang setia, para sahabatnya yang dekat dengan dia, untuk mengurapi Salomo menjadi raja di Gihon. Berita ini tentulah bukanlah sebuah berita yang dinantikan oleh Adonia. Berita ini bukanlah sebuah kabar baik ketika ia mendengarkan kemudian apa yang disampaikan dalam bacaan kita tadi. Yonatan anak Imam Abiatar menyampaikan Tuan kita Raja Daud telah mengangkat Salomo menjadi raja. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, keinginan Adonia kemudian pun menjadi pupus karena segala sesuatu yang ia rencanakan tidaklah menjadi berhasil. Apa yang kemudian dapat kita pelajari dari ketika rencana menjadi gagal? Terutama
berangkat dari pengalaman seorang adunia. Bapak Ibu Saudara, yang pertama, apapun yang menjadi tujuan yang ingin kita gapai, maka mari kita buatlah daftar rencana dalam segala sesuatu yang kita susun menjadi agenda, rencana, ataulah disebut sebagai perencanaan. Tetapi mari kita serahkan semuanya itu untuk Tuhan. Yang kedua, mintalah senantiasa pertolongan dari Tuhan, agar kiranya Tuhan menyatakan belas kasih, memberkati rencana kita. Ketiga, jika rencana itu menjadi gagal, itu berarti bukanlah bagian milik kita. Terkadang keadaan itu seolah-olah dibelokkan arah dan jalannya, supaya kita belajar untuk lebih tunduk kepada kuasa dan kehendak Allah. Yang keempat, kegagalan bukanlah akhir, tetapi kesempatan untuk memperbaharui diri, sehingga semakin layak dan berkenan bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika rencana menjadi gagal, maka kita kembali belajar untuk semakin mawas diri. Apakah itu sesuatu yang memang dikehendaki oleh Tuhan ataukah tidak? Apakah sesuatu yang kita tujukan, kita impikan, kita rancangkan dalam semua rencana yang kita buat adalah menjadi bagian juga dari rencana Tuhan. Tapi ketika rencana menjadi gagal, maka kita terpanggil untuk semakin mawas diri dan berserah penuh kepada apa yang menjadi kedaulatan Tuhan. Oleh sebab itu, perjalanan kita masih panjang. Esok akan kita masuki, waktu akan terus berlanjut. Rencana apapun yang kita mau susun untuk masa depan kehidupan kita, pribadi, keluarga, persekutuan kita, dalam berbagai lini kehidupan, maka mari kita tetap menyerahkan dan mempercayakan kepada Tuhan, bukan dengan sebuah keangkuhan diri, tetapi dengan sikap merendahkan diri di hadapan Tuhan dan senantiasa memiliki kerendahan hati di dalam hidup. Tuhan menyertai, Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa dalam sorga, terima kasih kiranya kasih pertolongan Tuhan memampukan kehidupan kami. Apapun rencana dalam hidup yang kami buat, kami mau letakkan dan serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Jika ada yang tidak berkenan, ampunilah kami. Luruskanlah setiap jalan dan perbaharuilah kehidupan iman kami, agar hidup kami senantiasa hanya bergantung kepada kemurahan kasih daripada Allah, dan kami semakin mengasihi Tuhan di dalam kehidupan yang kami jalani. Terima kasih Tuhan Yesus, diberkatilah kehidupan sekalian kami, umat-Mu yang mengambil waktu untuk merenungkan firman, yang berdoa untuk mendekatkan hidup dengan Tuhan. Bawa kami agar kami menjauhkan diri dari roh kecongkakan, roh kesombongan, roh meninggikan diri. Tetapi kami membawa diri untuk semakin dipenuhi dengan roh kerendahan hati, roh yang senantiasa mau merendahkan diri di hadapan kuasa dan kedaulatan Allah. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kekal untuk selamanya. Kami bersyukur di dalam doa. Amin.